Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang agen-agen infeksius dan faktor penyebabnya. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa saja agen infeksius itu? Jadi, agen infeksius ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada virus, bakteri, jamur, parasit, rickettsia, dan juga chlamydia. Nah, yang pertama ada virus. Jadi, virus ini adalah agen infeksi dengan ukuran kecil dan komposisi sederhana yang dapat berkembang biak hanya dalam sel hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, ataupun bakteri. Nama virus berasal dari kata Latin yang berarti cairan berlendir atau racun. Virus menempati posisi taksonomi khusus. Mereka bukan tumbuhan, hewan, ataupun bakteri prokariotik. Yang kedua, ada bakteri. Bakteri adalah organisme bersel satu mikroskopis yang tumbuh subur di lingkungan yang beragam. Morfologi, ada 3 bentuk dasar bakteri. Yang pertama, bakteri bentuk bulat sebagai koksi. Yang kedua, bakteri bentuk silinder atau kapsul sebagai basil. Yang ketiga, ada bakteri berbentuk spiral yang disebut dengan Spirilia. Yang ketiga, ada jamur. Jamur adalah organisme eukariotik. Semua jamur heterotop. Ini berarti jamur mendapatkan energi dengan makan zat organik. Berbeda dengan tanaman yang mendapatkan energinya langsung dari cahaya, sehingga tanaman disebut dengan autotrof. Jamur dapat menyebabkan infeksi pada tempat yang superficial, biasanya melibatkan kulit, rambut, atau kuku. Yang keempat, ada parasit. Parasit adalah organisme yang eksistensinya tergantung pada organisme lain yang dikenal sebagai induk semang atau hospes. Infeksi parasit adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme yang hidup dari makhluk hidup lain. Organisme yang hidup sebagai parasit seperti cacing yang telah dikenal beratus-ratus tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Yang kelima, ada rickettsia. Terkenal karena transmisi mereka oleh vektor arthropoda, termasuk kutu, pinjal, dan tungau. Adalah penyebab infeksi yang paling sering menyerang organ reproduksi wanita. Rickettsia menyebabkan vaskulitis hemoragik yang sering disebut dengan munculnya ruam. Yang terakhir ada chlamydia. Chlamydia adalah organisme intraseluler obligat yang bereplikasi dalam vakuola yang terikat pada membran di sel epitel dan sitoplasma sel endotel. Kelompok mikroorganisme ini dianggap secara terpisah dari kelompok bakteri lainnya karena mereka tidak memiliki struktur tertentu. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi transmisi agen infeksius. Terdapat 2 faktor itu. Yang pertama ada transmisi langsung, penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari pejamu. Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, atau adanya droplet nuklei saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Yang kedua, ada transmisi tidak langsung. Penularan mikroba patogen memerlukannya adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan, minuman, maupun vektor.